124-052. Saya mahasiswa aktif program studi ilmu pemerintahan semester 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi sistem politik menurut Gabriel Almo. Jadi Almo membagi analisis struktur dan fungsi sistem politik ke dalam 6 struktur. Yang pertama ada kelompok kepentingan sebagai artikulasi kepentingan, yang kedua partai politik dengan fungsi sebagai agregasi kepentingan, yang ketiga ada legislatif, yang keempat eksekutif. Jadi eksekutif dan legislatif ini mempunyai fungsi yang sama sebagai pembuat kebijakan. Yang kelima ada birokrasi sebagai pelaksana kebijakan, yang keenam ada badan peradilan sebagai penegakan kebijakan. Untuk memahami lebih dalam mengenai sistem analisis ini, jadi saya mengambil salah satu kasus sosial, di mana kasus yang saya ambil yaitu kenaikan harga beras. Seperti kita ketahui, kenaikan harga beras ini merupakan salah satu masalah sosial yang sering terjadi di Indonesia. Jadi akibat tadi naiknya harga beras ini memicu masyarakat melakukan demonstrasi. Atur pertandingan Kenaikan harga beras sehingga memicu keresahan masyarakat. Dampak dari kenaikan harga beras ini bervariasi. Misalnya meningkatnya pengangguran, meningkatnya kemiskinan, dan menurunnya daya beli masyarakat terhadap beras. Dari masalah tersebut, kelompok kepentingan ini kemudian menyampaikan masalah tersebut atau keluhan tersebut dari masyarakat kepada partai politik, di mana partai politik dengan fungsi agregasi kepentingan kemudian menampung segala usulan atau aspirasi dari masyarakat ataupun kelompok kepentingan untuk disampaikan kepada pemerintah, di mana pemerintah disebut ada legislatif dan eksekutif. Kemudian aspirasi tersebut disampaikan kepada legislatif dan eksekutif, di mana kedua kelompok ini mencari solusi atau membuat kebijakan untuk menyelesaikan masalah dari naiknya harga beras ini. Setelah melakukan diskusi, mengambil keputusan, maka menghasilkan sebuah keputusan di mana pemerintah melakukan subsidi beras. Keputusan tersebut kemudian dilaksanakan oleh birokrasi, di mana pelaksanaan birokrasi ini dilaksanakan oleh Bulog selaku penanggung jawab pangan Indonesia. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut kemudian Bulog dan pemerintah daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai subsidi yang ada ini, mengenai subsidi beras ini kepada masyarakat. Setelah melakukan memberikan subsidi kepada masyarakat mengenai subsidi beras ini, kemudian timbullah feedback dari masyarakat atau berbanding dari masyarakat mengenai subsidi beras dari pemerintah ini. Banyak sekali tanggapan bahwa kebijakan subsidi yang dikeluarkan pemerintah ini memberikan dampak positif bagi masyarakat. Setelah mendapatkan feedback dari masyarakat, karena tidak ada kejanggalan atau kesalahan yang dilakukan oleh birokrasi mengenai pelaksanaan subsidi beras ini, maka badan peradilan tidak menemukan masalah yang terjadi dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam alur yang terjadi dari kelompok kepentingan sampai dengan pelaksanaan kebijakan, terjadi banyak fungsi
fungsi yang fungsi dari tiga fungsi ini terjadi, misalnya sosial politik, di mana pemerintah melakukan sosialisasi mengenai subsidi beras, kemudian rekrutmen politik, di mana pemerintah menggunakan media untuk melakukan sosialisasi tentang tentang subsidi beras. Kemudian ada komunikasi politik, di mana pemerintah melakukan komunikasi kepada masyarakat tentang subsidi beras yang ada. Sekian saja penjelasan analisis struktur dan fungsi sistem politik menurut Gabriel Amon dari saya. Mungkin ada kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan di hati, saya ucapkan permintaan maaf. Sekian dan terima kasih.